Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini cukup menarik karena memang yang berkaitan konflik ini harus diurai akarnya sehingga mendapatkan satu solusi sehingga kehidupan bermasyarakat RT RW lebih terjamin dan berkualitas sehingga tidak ada masalah. Mohon pencerahannya, Bapak. Injih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mitra Pas FM dimanapun panjenengan berada yang dirahmati Allah. Pagi yang barusan tadi diguyur hujan menyegarkan kita, menyegarkan pikiran kita. Mudah-mudahan kita terus dalam keadaan yang sehat, penuh semangat untuk membangun kebaikan-kebaikan di muka bumi ini, membangun bagaimana umat kita menjadi umat yang berkualitas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Topik ini sengaja kita sampaikan. Dulu pernah kita sampaikan, tapi dengan sudut pandang yang mungkin sedikit berbeda dalam menyikapi berbagai hal yang terkait dengan konflik. Konflik begitu banyaknya dalam keluarga, suami istri, orang tua anak, kita dengan mungkin besan atau saudara-saudara yang lain, kita mungkin dengan tetangga-tetangga kita. Itu kalau skala kecil. Kalau skala besar, organisasi yang pecah satu sama lain, konflik berkepanjangan. Bahkan kalau kita lihat secara skala nasional saat ini, begitu konflik itu banyak sekali terjadi. Ya, ndak usah repot-repot lah yang berkembang pada saat ini, misalkan konflik tentang ijazah palsu dari mantan presiden kita. Yang satu merasa benar, yang satu juga merasa benar. Nah, ini kalau tidak segera diselesaikan, abu-abu terus, maka akan menimbulkan pemborosan yang luar biasa. Energi terbuang sia-sia dan akan cenderung menimbulkan banyak konflik dari atas sampai ke bawah. Akhirnya menimbulkan banyak emosi-emosi, menimbulkan banyak yang namanya kebencian, menimbulkan banyak kerugian material maupun non-material, yang itu dalam Islam tidak dituntunkan. Karena itu kalau konflik itu berasal dari sesuatu yang abu-abu, yang beda sudut pandang dan sebagainya, cobalah jangan dibiarkan abu-abu. Kita harus bisa mengklirkan itu sehingga menjadi pilihan yang sudah benar. Jadi kalau abu-abu terus tinggalkan itu, atau selesaikan sehingga tidak jadi abu-abu lagi. Begitu banyaknya konflik-konflik ini terjadi. Dan akhirnya seperti kalau misalkan berbagai pengalaman dari orang berkonsultasi pada
kita pada Kafah Center itu misalkan konflik dalam keluarga. Itu ternyata kalau terbengkalai berlama-lama tidak diselesaikan, maka masing-masing itu akan menguat, membatu, podo atose, sehingga sulit untuk disatukan. Akhirnya biduk itu tidak bisa bertahan. Dan itu menimbulkan luka, menimbulkan kebencian yang berlarut-larut. Bisa jadi dampaknya bukan hanya yang bersangkutan, tapi anak, saudara, besan, mertua dengan orang tua kita, dan seterusnya. Jadi dampaknya melebar. Nah, Islam memiliki banyak cerita-cerita atau tuntunan-tuntunan bagaimana menyelesaikan konflik. Secara manajemen yang dari barat itu, manajemen konflik itu lebih banyak solusinya adalah mencari suatu solusi tengah yang saling bisa dipahami dan dimaklumi sehingga menjadi win-win solution. Nah, dalam Islam itu bagaimana? Apakah solusi tengah itu menjadi sesuatu yang satu-satunya pemecahan masalah? Maka kalau kasusnya kasus yang bukan halal haram, kasus yang perbedaan cara pandang, maka solusi tengah ini solusi yang baik. Karena dua-duanya memiliki plus minus. Begitu. Maka cari yang terbaiknya, win-win solution, sama-sama menang. Misalkan di muamalah, harganya 100. Wah, itu kan sudah bekas, sudah lama. Gimana? Akhirnya dia nawar 80 gitu deh. Ngotot podo butuhe dan sebagainya. Akhirnya solusi tengahnya ya wis lah, separuhan aja deh. Akhirnya bisa 9 bulan selesai. Dan itu dinaungi dengan kondisi memang pilihan-pilihan yang tidak halal haram. Tapi kalau problematikanya itu halal haram, sesuatu yang jauh dari tuntunan Islam, maka konflik itu tidak selalu yang terbaik adalah win-win solution. Jadi kayak Rasulullah dulu maunya dikompromikan oleh Quraisy itu, karena kok makin lama makin membesar ya gitu. Didatangi, ya Rasul, kamu minta apa? Mau minta jadi amir, jadi ketua, jadi pimpinan, mau jadi raja, atau mau jadi apa? Kita kasih. Mau apa? Mau cari wanita yang berapapun kita kasih. Mau kasih istana atau apa, harta benda apapun kita kasih. Tapi tolong jangan menyebarkan agama yang kau peluk gitu ya. Nah, ini contoh nih. Ini kisah nyata. Maka Rasulullah menghadapi itu tidak mencari win-win solution. Karena apa? Karena ini bicara tentang masalah halal haram. Bicara tentang benar dan tidak benar. Maka Rasulullah tetap, saya seandainya matahari ada di tangan kanan saya, rembulan di tangan kiri saya akan tetap berjuang. Atau saya mati di dalamnya dalam perjuangan. Dia siap begitu. Karena apa? Karena yang diperjuangkan adalah kebenaran. Nah, dalam Islam, kebenaran itu menjadi titik tumpu paling utama di dalam menyikapi berbagai kehidupan. Maka bersyukurlah manakala kita semuanya
orientasinya adalah berpegang teguh kepada tali yang sangat kokoh, super kokoh, yaitu tali Islam, di mana zat yang tertinggi yang kita puji, kita puja, yang maha segalanya, yang maha segalanya itu akhirnya diwujudkan dengan suatu sifat yang sangat disukai oleh Allah, yaitu Rahman Rahim. Alimul ghaibi wa syahadah wa Rahman Rahim. Dia maha segalanya, tapi dia berorientasi kepada kebaikan, Rahman Rahim. Tentu dengan aturan-aturan yang sesuai dengan tuntunan, yang itu dibuat sendiri oleh Allah dan sudah dituntunkan melalui Rasul yang kita cintai di akhir zaman ini, sudah didok menjadi tuntunan yang sempurna, dinul Islam. Nah, tuntunan Islam ini mari kita jadikan patokan. Nah, ada kisah lain, misalkan perjanjian Hudaibiyah. Kelihatannya Rasul ngalah, kelihatannya. Tetapi yang diperkarakan itu bukan halal benar, tetapi kebenaran. Itu bisa dikondisikan dengan bentuk perjanjian Hudaibiyah. Sebagian sahabat sebetulnya merasa Rasul itu kok ngalah ya. Masa kalau ke sana nggak boleh diambil, kalau ke sini disuruh kembalikan. Tapi di balik itu ternyata ada resep tuntunan Islam. Kalau uang itu wis kecekel imane, mau apapun, mau nyawa, mau apapun, dia akan tetap memegang iman itu. Yang sahabat tidak sampai sedalam itu. Akhirnya yang terjadi apa? Perjanjian itu sendiri akhirnya direcoki, bukan direcoki istilahnya, dibatalkan sendiri oleh Bani Israel. Karena ternyata yang diduga itu salah. Nah, disitulah letaknya kepandaian kita. Nah, karena itu boleh itu kita rujuk dengan suatu konsep perjanjian, ikatan yang masuk akal secara Islam. Nah, itulah bedanya. Kalau orang beriman mau dikebuki kayak Bilal, mau di apapun kayak Siti Aisyah misalnya gitu ya, Siti yang anunya Fir'aun itu misalkan gitu, ya dia nggak ada masalah karena keimanannya jauh lebih mantap di dalam dirinya, bahwa kebenaran itu harus dijunjung setinggi langit. Nah, sekarang bagaimana konflik-konflik itu kalau sudah mengarah ke besar? Nah, kalau masalah-masalahnya itu tuntunan Islam kan, kalau konflik itu berkepanjangan dan itu banyak mudaratnya, satu sama lain pengennya gara-gara terus, mau fitnah sana fitnah sini, ditambah-tambahi, yang satu merasa benar, diongkrek sidik aja merasa tersinggung, atau sebaliknya, sehingga begitu. Itu kalau organisasi secara nasional, misalkan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, yang ini masih konflik di kepalanya. Menurut saya ini banyak mudaratnya. Banyak mudaratnya. Di bawah-bawah yang orang-orang itu baik, pengen berkiprah di dalam pembangunan umat, pengen menjadi bagian dari membudayakan atau melestarikan haji mabrur, itu dirusak oleh suatu titik, yang titik itu di atas. Jadi cara memasalahkannya bukan di bawah, tapi di atas. Dari bawah harus mendorong ke atas untuk segera menyelesaikan. Kalau nggak selesai, dalam Islam ada tuntunan
tuntunan lain. Cobalah bermediasi, cari tokoh-tokoh yang jujur, yang tulus, yang berwawasan luas, yang arif bijaksana di masing-masing. Coba ceritakan masing-masing. Nanti karena sang tokoh ini orang yang arif bijaksana dengan pandangan yang luas, dengan kejujuran, dengan ketulusan, sudah diuji itu, masing-masing punya itu, ya. Atau ada yang mendorong, sebab kadang-kadang yang terjadi konflik seperti sekarang ini itu masing-masing merasa benar. Maka oleh Islam itu diberi tuntunan. Misalnya dalam suami istri yang skala kecil gitu, itu masing-masing sudah merasa mengakar, itu sudah membatu, itu sudah pokoknya aku semua ngomong sidik aja wis kayak setan sing ngomong itu. Satunya demikian juga. Jadi wis nganggepnya kayak setan aja. Lawannya itu sudah merasa lawan, itu bukan bersinergi lagi. Buru-buru ngomong sinergi, merasa gontok-gontokan itu, gebuk-gebukan itu. Merasa bangga kalau dia menang, merasa bangga kalau dia bisa menjelides lawannya, itu kasarannya gitu. Nah ini tidak. Karena itu oleh Allah angkat ke atas, cari yang paling bijaksana, yang arif, yang berwawasan luas, yang berjiwa penuh maslahah, penuh rahmatan lil alamin, untuk bagaimana mempertimbangkan itu. Tentu boleh masing-masing itu ngomong. Terus kemudian begitu. Jadi tidak, di dalam Islam tidak selalu harus diselesaikan lewat pengadilan. Nah kalau memang enggak, ya artinya begitu. Sayangnya pengadilan ini belum tentu adil begitu. Tergantung situasinya. Apalagi di republik yang kita cintai ini, rasanya keadilan itu banyak yang setuju, masih sangat amat memprihatinkan sekali gitu. Sehingga begitu banyaknya rekayasa, sehingga tempat untuk mencari keadilan malah disitulah sumber ketidakadilan. Nah itu tentu yang tidak kita hendaki. Tapi dalam Islam tidak harus sana dulu. Kalau ada kebijakan itu, maka mempertimbangkan banyak, kemudian ketemu, ya sudah. Cari apa? Cari yang paling ideal. Nah kalau itu sudah masing-masing sudah tahu bahwa itu akan mudorotnya akan besar dan masing-masing tidak pernah ketemu, cari yang kompromi. Karena ini bukan menyangkut halal haram, tapi akan menimbulkan banyak kemudorotan, akan memancing konflik berkepanjangan, akan memancing konflik ini menjadi merusak. Setan ada di dalamnya untuk ngipasi sana ngipasi sini, akhirnya prasangka buruk bertebaran, kebencian bertebaran, akhirnya fitnah sana fitnah sini bertebaran, akhirnya perkara itu menjadi sensitif, akhirnya goyang ke bawah, buntutnya sampai di lapangan, sampai di level kecil, itu jadi tidak baik dan tidak benar. Ini kalau melihat, menyadari para pimpinan ada begitu, harusnya dia ada dosa itu. Berdosa membiarkan sesuatu yang menimbulkan banyak kemudorotan. Harusnya ada semangat. Tetapi manusia ini kadang memang ya begini nih, dikuasai oleh kekuasaan, ego, ananianya begitu ini, firqahnya begitu kuat, begitu mudahnya dipecah, akhirnya wes menang kalah terus. Dan ini akan menimbulkan banyak hal dalam perjalanan sejarah. Menaklukkan sana ganti ditaklukkan, raja-raja dan sebagainya, itu memang itu karena pendekatannya kekuasaan, pendekatannya menang kalah, pendekatannya bukan kejujuran, bukan keikhlasan, bukan kebenaran, bukan tali Allah. Maka nomor satu,
diharapkan tertimbullah suatu kesadaran bahwa yang kita pegang itu tali Allah. Maka kalau dipatokkan berlandaskan tali Allah, semuanya jadi mudah. Landasannya kejujuran, landasannya kebaikan, kemaslahatan. Enggak seperti ini yang terjadi. Begitu. Nah, kalau memang sudah sulit, kompromi, cari kesepakatan baru, ada musyawarah baru atau muktamar baru, misalkan di dalam IBHI begitu. Nah, akhirnya cari pemimpin yang baru lah, bukan pro sana pro sini, tapi pro kemaslahatan, pro kebenaran, pro kebijaksanaan, pro membangun kebaikan-kebaikan untuk bisa menyatukan lagi, untuk bisa berkiprah lagi, sehingga itu selesailah. Maka konflik berkepanjangan sampai ke bawah akan selesai dengan baik. Dan itu harus kita perjuangkan. Yang terjadi enggak begitu. Walaupun dia itu wis pangkate dhuwur, wis dhuwur, apa sudah kiai haji atau profesor, kadang-kadang melihat problematika yang seperti ini itu lebih mendahulukan ego, anania, dan firqah dibandingkan semangat untuk membangun ukhuwah Islamiyah dengan tali Allah. Nah, ini merupakan sesuatu yang memprihatinkan kita. Ya, seperti misalkan Habib sama enggak yang sekarang lagi diwancai sana sini. Ya, sing keplok itu sing enggak seneng sama umat Islam. Sing keplok. Begitu. Kalau ibu yang di atas begitu, yang keplok itu ya setan. Yang keplok setan. Jadi seperti itu. Apapun yang terjadi, kita jangan merasa paling hebat lah, sudah profesor atau apa. Cobalah kembalikan ke tali Allah. Janjinya begitu sederhananya. Nah, salah satu contoh itu Umar bin Khattab itu loh. Yang kalau sekarang itu bicara itu menjadi suatu kias untuk mencari solusi yang paling sederhana sebetulnya. Begitu dia ceramah begitu, sebelumnya ada pembagian baju, ya. Ada di kelompok sana merasa iri, merasa punya pemimpin gak adil, enak dewe, padahal cuma sebatas baju. Protes keras, gremeng sana, gremeng sini. Woi, pemimpin gak adil, memalukan, merusak, macam-macam. Nah, tapi Umar bin Khattab itu memang orang yang penuh keadilan, penuh keberanian, penuh kebijaksanaan. Ngopo ikut cerewet kayak gitu. Ngomel sana, ngomel sini. Ada ngomong apa? Terus terang aja di depan kita. Gak ada apa-apanya. Pokoknya yang benar atau salah itu kan mudah dilihat. Oh iya, pemimpin brengsek, bajunya dapat 2, yang lainnya dapat 1. Namanya gak adil, pemimpin gendeng brengsek itu. Misalkan kayak gitu. Tapi dengan tenangnya si Bapak Umar bin Khattab kita ini, gitu, sudah begitu. Iya, dia dengan tegasnya memberikan kekuatan moral untuk memecahkan masalah. Iya, kita nih harus adil. Pemimpin gak adil itu ya brengsek itu, harus dihukum berat. Pemimpin harus adil. Maka saya juga harus adil. Ini baju saya ini, memang saya itu gede, badannya gak cukup, tapi saudara saya ngasih, dia tahu. Karena saya juga harus pakai seragam, ya harus tahu, dikasihkan. Itu saudaranya yang di sana itu ngomong yang jujur ya. Jangan kong kali kong, jangan rekayasa. Ngomong sih jujur. Oh iya Pak, memang saya sekarang nggak pakaian. Karena pakaian saya kasihan gitu, saya kasihan dia Amirul Mukminin. Begitu, sehingga saya merelakan jatah saya untuk diambil dia. Untuk saya berikan ke dia, bukan
diambil paksa, enggak, ikhlas saya gitu. Langsung menang cep itu, langsung selesai. Bukan gosok sana, gosok sini, hoak sana, hoak sini, bakser sana, bakser sini. Wah, waka. Yang akhirnya secara nasional itu meretakkan hubungan satu sama lain. Mudaratnya lebih besar. Ini yang bertanggung jawab memang harus pemimpinnya. Karena pemimpin itu harus memberikan keteladanan luar biasa. Jadi kalau masalah ijazah ini sebetulnya simpel banget itu. Sangat simpel kalau dengan pola berpikir seperti Umar bin Khattab. Memang pemimpin itu harus adil, harus jujur, harus nggak pencitraan, harus apa adanya, harus pegang janji, pegang omongan, harus benar, harus gitu. Ini saya ini tunjukin aja, semuanya boleh melihat, semuanya boleh dianalisa, ayolah wis. Begitu. Maka siapa sing salah gitu ya harus dihukum. Nah, begitu. Nah, kalau ternyata ijazahnya justru memang nggak benar, ya harus diberikan suatu hukum yang jelas sesuai aturan yang ada. Jadi seperti itu. Biar clear itu. Karena kalau abu-abu begini ya menimbulkan banyak kemudaratan, eker sana, eker sini. Di situ setan bermain genderang itu. Sono gosok, sana gosok, sono gosok, sono gosok, sono gosok, sono gosok. Sing seneng ya setan. Sing seneng ya orang yang mengambil keuntungan di tengah pertikaian antar anak bangsa seperti ini. Yang itu banyak mudaratnya. Ya harusnya begitu, sederhana. Ayo pengadilan harus benar, harus jujur, semuanya harus jujur, semuanya harus objektif, harus memberikan keteladanan. Di republik ini kejujuran, kebenaran, keadilan itu seperti kayak anak tiri yang dibuang, dimasukkan, sehingga demokrasi yang dulu ikonnya jurdil gitu, sekarang ikonnya ganti. Aman. Jadi begitu. Nah, kalau aman tapi tidak jujur, tidak adil, itu omong kosong besar sekali, etok-etokan. Itu pertanda ada yang takut sehingga akhirnya milih aman dan damai. Apakah aman dan damai itu sesuatu yang jelek? Enggak, sangat bagus. Jujur, adil, aman, dan damai. Jadi nilai itu akan menjadi nilai yang utuh, yang bagus untuk memberikan teladan pembelajaran umat seperti itu. Nah, jadi pada kondisi ini mari semuanya berdasarkan tali Allah, satu konsepnya. Yang kedua, ayolah kita ambil kebijaksanaan untuk diangkat ke atas yang lebih bijak untuk bisa menyelesaikan masalah. Kalau masalah itu sifatnya bukan halal haram, ya sudahlah cari kompromi, win-win solution. Kalau halal haram, ya harus tegas. Kita mesti memilih yang benar, bukan yang batil. Begitu. Harus itu. Kenapa? Karena kalau kita milih yang batil, hancurlah sendi-sendi kehidupan ini, hancurlah. Maka misalnya di dalam dulu ada Rasul kita ini, ya pejabat-pejabatnya do main sodomi begitu. Begitu ada Nabi Lut itu begitu, malah justru di keras ya. Kamu gak ngerti tradisinya wis ngene kok. Macam-macam, nanti tak usir, tak bunuh atau apa kayak. Nah, karena sudah tradisinya sudah begitu besarnya, sulit untuk dihapuskan. Ular itu sudah berada di seluruh pohon, begitu. Nah, maka jatuhlah suatu azab Allah manakala terjadi kerusakan. Itu terjadi di masalah syahwat, itu terjadi di masalah keadilan, timbangan misalkan,
Nah, jadi ada nilai-nilai besar yang kalau itu sudah budayanya sudah menyeluruh kacau. Nah, di kita ini menurut pandangan saya makin memprihatinkan. Walaupun ke depan saya berharap adanya pemimpin yang betul-betul strong leadership-nya kuat sekali untuk membangun keadilan, kejujuran, kebenaran, kemaslahatan, kemakmuran, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan segelintir orang. Kita berharap begitu, mudah-mudahan itu bisa terjadi di masa yang akan datang. Pada kondisi ini kejujuran itu sudah kayak dipelites gitu, keadilan kayak dipelites. Susah sekarang. Elit-elit banyak memberikan contoh yang enggak bener, korup kayak apa kayak kong kali kong untuk membangun kekuasaan. Jadi pendekatannya bukan nilai, pendekatannya adalah kekuasaan. Ini memprihatinkan. Kalau enggak hati-hati, ini akan mancing azab manakala snowballing negatif itu berlangsung terus. Lama-lama ya seperti kasus Nabi Lut, seperti kasus banyak hal di cerita-cerita tentang perjalanan sejarah Rasul-Rasul itu. Yang itu di akhirnya menimbulkan malapetaka yang luar biasa. Bu Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Lut, Nabi macam-macam semuanya itu. Jadi itu yang kita harapkan pada kesempatan yang baik saat ini. Ayo kembali kepada tali Allah, luruskan niat kita. Kalau abu-abu segera dikelirkan, dan orang-orang yang berkepentingan terutama yang langsung sedang menangani itu harus menyadari bahwa itu berdosa besar manakala kita menggulirkan kemudorotan itu berlangsung tanpa kendali sehingga timbullah banyak perpecahan, banyak kebencian, banyak ini dan seterusnya dan seterusnya. Harusnya pimpinan yang terkait langsung itu menyadari itu. Nah, kalau kompromi itu sifatnya untuk yang beda pandangan, nah kalau halal sama kebenaran dan kebatilan itu harus ditegakkan, dipilih untuk yang kita memilih kebenaran, kebatilan harus disingkirkan. Tentu itu dengan rujukan yang orang arif bijaksana. Nah, atau peradilan yang memang adil dari semua sisi, ya orangnya, ya prosesnya, ya kejujurannya, sehingga menimbulkan sesuatu yang selesai dengan baik. Energi bangsa, energi umat bisa di-save, bisa efisien. Kita terus memperjuangkan agar supaya umat Islam ini berakhlak dan adil sejahtera. Karena apa? Karena pendekatan akhlak itu dalam Islam jauh lebih diutamakan. Maka visi dari Rasul itu salah satu yang penting adalah innama bu'istuli utammima makarimal akhlak. Bagaimana menyempurnakan akhlak, kejujuran, keadilan, keikhlasan, ketulusan. Sehingga akan timbul kebaikan-kebaikan bagi umat kita ini. Umat kita ini, bangsa kita ini sedang tidak baik-baik saja. Pengangguran banyak, harga barang begitu melangitnya, sistem demokrasi, sistem keadilan yang masih sangat amat memprihatinkan. Janganlah diberi contoh-contoh ketidakbaikan,
sang pemimpin wajib memberikan contoh kebaikan. Seperti tadi cerita tentang Umar bin Khattab. Harus memberikan keadilan, kebenaran, keteladanan, kejujuran, sehingga akan membangun kemaslahatan. Sebab kalau akar kejujuran, akar kebenaran, akar keadilan itu disepelekan, maka akan timbul kompleksitas luar biasa yang itu tidak produktif dan itu tidak membangun kebaikan, kemaslahatan, tapi menimbulkan keruwetan yang makin lama makin merugikan kita semuanya. Ngaten nggih, monggo kita diskusi. Silakan. Baik, untuk Anda mitra pas yang pagi ini ingin bergabung, Anda bisa telepon di 02953858877 ataupun yang ingin melalui WhatsApp juga saya persilakan Anda bisa masuk di 085277999101. Anda bisa kirim suara Anda atau voice note ataupun tulisan, boleh silakan, atau komentar di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Yang sudah ngantri sejak tadi di grup pendengar Radio Pas FM Pati, grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Salam sehat selalu. Bapak, apa perintah Allah kepada umat Islam jika terdapat sesuatu yang diperselisihkan tentang masalah pokok agama dan cabangnya? Dari Bang Joni di Sonen, mohon pencerahannya Bapak. Ya, di dalam Islam itu kan ada tuntunan musyawarah. Dan musyawarah itu yang lebih bagus itu musyawarah orang-orang yang baik, yang bijaksana, yang berilmu, yang berwawasan, yang punya niat-niat untuk membangun kemaslahatan. Fa insya Allah semua perselisihan itu kalau bisa dimusyawarahkan dengan penuh ketulusan dan semuanya sepakat untuk memegang tali Allah, itu persoalan sebesar apapun mudah diselesaikan. Ning yang sering terjadi sebaliknya, yang bermusyawarah kualitasnya juga kurang, masih banyak sebagian atau banyak atau semuanya, tapi yang pada prinsipnya itu masih terlalu kuat ananiyah atau karakter firqahnya, karakter mementingkan dirinya atau kelompoknya. Maka yang terjadi, musyawarah itu tidak berpegang kepada tali Allah, tapi berpegang kepada masing-masing dari kelompoknya. Nah, kalau yang terjadi begitu sulit. Nah, itu lah yang jadi penting adalah bagaimana wakil-wakil yang bermusyawarah itu betul-betul dicari yang paling arif, bijaksana, berwawasan, memiliki pengetahuan yang luas tentang banyak hal, termasuk tentunya tentang agama Islam. Sehingga kalau semuanya dipatok dengan itu, maka rujukan utamanya bukan masing-masing pikiran yang muncul, tapi rujukan utamanya adalah bagaimana tuntunan Islam itu dijadikan patokan untuk menyelesaikan masalah. Insya Allah kalau rujukannya itu adalah tuntunan Islam dan tali Allah itu nilainya selalu dalam kondisi benar. Nah, sekarang pertanyaannya, 90 lebih atau kebanyakan sebetulnya tuntunan Islam itu mudah dicerna dan sudah meliputi banyak aspek kehidupan.
hanya mung sedikit sekali yang kadang itu masih diselesaikan. Kalau itu menyangkut ikhtilaf, menyangkut perbedaan cara pandang, tetapi koridor Islamnya adalah sama, koridor Islamnya itu tidak bertentangan, ya, maka sebaiknya menempuh musyawarah untuk win-win solution. Wis enake piye sih ya? Oh, kalau organisasi sana dibagi, ada bantuan nasional sekian, organisasinya gitu. Ya SP ya. Oh, ini kan organisasi pada organisasi nih. Ya kudune ya satu-satu, misalnya kayak gitu ya. Artinya ya kudu masing-masing, kecil enggak urusan. Oh, yang satunya lagi, lo ya aja ngono. Wong kita nih jauh lebih besar organisasinya, ya proporsional lah. Nah, dari situ bisa dirujuk gitu. Tapi kalau sudah ada kelompok yang wes Islam itu nggak perlu salat, sementing kita bersatu sama Allah gitu, manunggaling Gusti misalnya kayak gitu, sementing itu nggak perlu salat, nggak perlu poso, nggak perlu, itu jelas sangat jelas bertentangan, ya. Halal haram itu yang namanya hak dan batil itu sakjane cetha wela-wela seperti itu. Tapi kalau tadi itu ya masalah muamalah, masalah apa yang sifatnya gitu loh, yo ada gitu-gitu, kudune ngene, kudune ngono. Akhirnya itu lebih baik win-win solution, ya, dicari yang paling idealnya bagaimana. Jadi seperti itu, ya, paling tidak itu. Insya Allah kalau niatnya bagus, penuh kejujuran dan megang tali Allah, karena singgah Allah, dan kita percaya bahwa Allah itu maha adil, maha segalanya, maha baik, maha benar. Gak ada tuntunan Allah yang tidak baik, yang tidak benar. Maka insya Allah itu resep paling gampang, paling jitu untuk menyelesaikan konflik. Nah, ini problemnya bukan tuntunan Allahnya, tapi problemnya kita mau gak ngikutin tuntunan Allah, mau gak kita mendahulukan fastabiqul khairat, mendahulukan husnudon, mendahulukan yang namanya kemaslahatan. Pak, insya Allah kalau itu yang dicapai, gampang sekali. Ngaten ji, itu aja sekilas, barangkali belum puas, monggo lanjut. Silakan. Mungkin ada yang lain, silakan. Baik. Ini kita sudah di penghujung acara Bapak. Sebelum kita closing, mohon poin pentingnya ini, mohon caranya Bapak. Baik, Mitra Bas FM yang dirahmati Allah. Ayo, kita jangan membiarkan konflik yang berkepanjangan, yang menimbulkan banyak kemudorotan, kerusakan, ketidakbaikan, entah fitnah, entah kebencian, entah retaknya persatuan dan sebagainya. Kita berpikirnya diharapkan konflik itu segera selesai. Nah, caranya tentu yang tadi disampaikan, kita pegang tali Allah. Kita ini kan kalau masalah itu menyangkut muamalah bisa win-win solution. Nah, sehingga kalau belum selesai, maka dirujuk kepada orang yang tokoh-tokoh yang berwawasan luas, berakhlak karimah, dan memiliki kearifan dan kebijaksanaan. Dia akan menimbang sana menimbang sini, akhirnya bisa. Nah, sebelum kalau memang itu sudah nggak bisa lagi, ya kepada pengadilan. Lah, pengadilan ini juga diharapkan semua instrumen yang terkait pengadilan itu adalah jujur dan adil, transparan, sehingga akhirnya diperoleh kepuasan betul, hasil akhir yang akhirnya bisa dijadikan rujukan. Sebab kalau konflik ini berkepanjangan, seperti kayak ijazah ini kan berkepanjangan, ya, sana sini, padahal itu menjadi keteladanan. Itu harus betul-betul transparan,
jujur, adil, mana yang benar dah. Kita nggak usah ngelihat sana sininya deh. Tapi cara berpikir yang benar sesuai Islam, contoh tadi Umar bin Khattab, sang pemimpin harus memberikan rujukan keteladanan untuk agar supaya konflik yang terjadi itu tidak berlarut-larut yang banyak menimbulkan kemudaratan. Itu tidak dituntunkan oleh Allah. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.